Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elhen Channel. Terima kasih telah mengklik video ini. Buat yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe untuk mengikuti video-video menarik lainnya, dan juga klik like untuk mendukung karya-karyaku, dan jangan lupa klik share untuk berbagi informasi kepada teman, sahabat, maupun pasangan atau keluarga kalian. Semoga bermanfaat. Halo Bun, udah terasa ya, Januari sudah kita lewati begitu cepat, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Februari tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak Bunda untuk membuat budgeting atau anggaran penghasilan di bulan Februari 2022 ini. Sebelumnya, gimana sih Bunda-bunda sekalian di Januari kemarin? Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga keharmonisan rumah tangga ya Bunda, amin. Dan satu hal lagi, tentunya kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar mengelola keuangan dalam rumah tangga, karena sebesar apapun yang kita peroleh, kalau misalkan kita nggak bisa mengelolanya, maka semuanya akan terbuang sia-sia. Tapi sekecil apapun itu, kalau kita pandai bersyukur, kita pandai mengelola, insya Allah membuat hidup kita damai, tenang, dan bahagia. Besar kecilnya penghasilan kita tentunya tidak akan membuat kita lega, tidak akan membuat kita merasa tentram selain kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat lewat rezeki, kesehatan, dan juga kedamaian dalam hati. Sebenarnya banyak sekali video budgeting di YouTube, channel-channel lain yang dapat menginspirasi kita. Tentunya aku juga dapat inspirasi dari YouTube dan bergerak ingin membuat budgeting per bulannya. Sebenarnya budgeting ini adalah ilmu yang kita dapatkan sewaktu kita ada di bangku sekolah atau kuliah, terutama yang jurusannya nggak jauh-jauh dari keuangan seperti aku, jurusan akuntansi. Tentunya ini sudah tidak asing ya untuk masalah budgeting. Mungkin teman-teman juga ada yang berasal dari jurusan keuangan yang sebenarnya ini sering banget kita pelajari, tapi kadang kita lalai untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya budgeting itu mempunyai banyak fungsi, antaranya kita dapat mengontrol keuangan kita dapat membuat anggaran berapa saja yang akan kita keluarkan nanti. Di sini aku menggunakan budget plan dengan metode 70, 20, dan 10, di mana komposisinya yaitu 70% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk kebutuhan menabung, dan 10%-nya adalah untuk kebutuhan kita dalam mengapresiasi atas hasil kerja keras kita selama ini. Contohnya
seperti kita hangout sama teman-teman, jalan-jalan atau traveling, atau untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Metode ini sudah cukup banyak dibahas oleh teman-teman yang membahas budgeting sebelumnya. Berapapun metodenya dalam pembagian pada penghasilan kita tentunya akan berbeda-beda ya, tidak bisa dipukul sama rata karena penghasilan kita, rezeki kita pasti tidak akan pernah sama. Jadi untuk budgeting kali ini adalah hanya gambaran untuk kita mengelola penghasilan dalam 1 bulan. Ini aku mulai membuat garis-garis atau kolom untuk aku isi sebagai income atau penghasilan atau pendapatan. Di sini aku gambarkan penghasilannya hanya berasal dari satu sumber saja. Untuk sumber penghasilan tentunya terdapat berbagai macam ya teman-teman. Di antaranya bisa saja berasal dari gaji atau berasal dari keuntungan usaha seperti jualan, atau juga dapat juga keuntungan dari jasa yang telah kita keluarkan untuk pelanggan kita, atau juga dapat dari endorsement dan lain sebagainya. Pada contoh kali ini aku menggunakan sumber pendapatan dari gaji sebesar Rp1.500.000. Rp1.500.000 ini nantinya akan dibagi menjadi 3 pos. Di antaranya pos yang pertama adalah pos saving alias menabung. Pada metode ini, saving diporsikan menjadi 20% dari penghasilan yang kita peroleh. Ini aku sudah mulai membuat kotak savingnya dan mulai mencari jumlah berapa sih saving yang akan kita peroleh dari gaji kita sebesar 20% itu. Caranya yaitu dengan mengalihkan saja berapa nominal gaji kita dengan 20% sesuai dengan porsi saving dengan metode 70, 20, dan 10% ini. Di saving ini terdiri dari dana darurat, kemudian tabungan, terus ada sedekah, dan juga sinking fund. Pada pos dana darurat sebesar Rp100.000, pos tabungan Rp100.000 juga, untuk sedekah Rp50.000 dan sinking fund Rp50.000, sehingga ketika ditotalkan semuanya ada Rp300.000 untuk pos saving atau menabung. Selanjutnya kita membuat pos playing, di mana dengan metode ini pos playing dianggarkan sebesar 10% dari pendapatan kita. Nanti akan diperoleh dengan cara 10% dikali Rp1.500.000 dengan hasil 150.000.
150.000 ini dipergunakan untuk hangout dan juga traveling, dimana hangout dianggarkan sebesar Rp100.000 dan traveling Rp50.000. Tentunya traveling ini tidak dapat digunakan kalau hanya 50.000 saja. Jadi ini tuh gunanya untuk kita sisihkan atau menabung gitu, sehingga nanti lambat laun akan menjadi banyak, dan budget dari traveling ini kita bisa gunakan untuk traveling dimanapun kita mau. Intinya kita menyicil gitu ya teman-teman. Ya bisa kalau misal 50.000 mau digunakan traveling di tempat-tempat yang terjangkau. Kemudian setelah post playing selesai, selanjutnya adalah ke post living. Post living ini adalah pos yang paling mendukung keseharian kita, di mana segala kebutuhan keseharian kita dianggarkan pada post living ini. Oleh karena itu, post living mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan post saving dan playing sebelumnya. Post living ini dianggarkan sebesar 70% dari total pendapatan kita selama sebulan. 70% ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kita selama 1 bulan. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan cara 70% dikali 1.500.000 menghasilkan 1.050.000. 1.050.000 ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa kebutuhan seperti kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanan ini seperti kayak beli groceries gitu. Terus kebutuhan mingguan seperti beli persediaan makanan. Kemudian ada listrik, gas, pulsa, dan juga transport. Anggaran ini tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Untuk bulanan dianggarkan 150.000, mingguan 4 kali 400.000, listrik 50.000, gas 25.000, pulsa 125.000, dan transport 300.000. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada kegiatan kita atau di daerah kita ya teman-teman. Setelah ditotalkan hasilnya 1.050.000. Untuk setiap pengeluaran kita diharuskan sama dengan pendapatan yang kita peroleh ya teman-teman. Karena apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang kita peroleh, maka tentunya akan mengalami minus. Lebih baik pengeluaran kita lebih kecil daripada pendapatan kita, atau jangan sampai besar pasak daripada tiang. Setelah semuanya selesai, kita akan coba menjumlahkannya apakah sudah sesuai dengan pendapatan kita. Mulai dari living 1.050.000, terus playing 150.000, dan juga shaving 300.000. Kita jumlahkan totalnya 1.500.000. Sudah pas ya teman-teman, dimana living ini 70%, playing 10%, dan shaving 20%.
Seperti itu teman-teman untuk pembagian dengan metode 70, 20, dan juga 10. Oke bun, video budgeting Februari 2022 dengan metode 70, 20, 10 sudah selesai. Untuk bunda-bunda yang sudah menerapkan budgeting dan merasa lebih baik atau mempunyai pengalaman tentang budgeting, bisa share di kolom komentar ya bun, untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mengikuti video-video yang lainnya. Tentunya nanti ada video budgeting di bulan depan. See you next time. Jangan lupa untuk share pengalaman mengenai budgeting ya bun. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Bye bye.